Brunei Darussalam merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki luas sebesar 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya yang menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Seluruh wilayahnya berada di dalam negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Ibu kota Kesultanan Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Negara kecil Brunei Darussalam memiliki banyak daya tarik bagi setiap orang. Negara ini memiliki salah satu ekonomi terkaya di Asia Tenggara. Cadangan minyak dan gas alam negara adalah sumber utama kekayaannya. Bahkan Brunei dinobatkan sebagai negara terkaya kelima oleh Forbes pada tahun 2009. Bang Bro, mau tahu fakta menarik tentang Brunei ini? Mari kita mulai. Salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara paling kaya di Asia Tenggara. Negara yang dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Brunei Darussalam menjadi negara dengan pendapatan nasional atau PDB yang cukup tinggi. Pada tahun 2018, PDB per kapita negara ini $71.000 Amerika Serikat atau setara 1 miliar lebih. Kekayaan Brunei Darussalam berasal dari cadangan minyak dan gas alam. Selain itu, Sultan Hasan Al-Bolkiah sendiri ditaksir memiliki kekayaan yang mencapai $28 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 411 triliun rupiah. Negara dengan harapan hidup tinggi. Nama Brunei Darussalam sendiri dalam bahasa Inggris berarti House of Peace atau bermakna tempat tinggal yang damai. Nama tersebut nyatanya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Brunei. Sebab Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki standar hidup dan harapan hidup tertinggi se-Asia Tenggara. Adapun langkah harapan hidup di Brunei mencapai rata-rata 75. 93 tahun pada tahun 2020. Banyak faktor yang membuat Brunei menjadi negara dengan angka harapan hidup tertinggi. Salah satunya adalah karena Brunei menjamin kehidupan warganya di segala aspek. Mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses secara gratis, hingga memberlakukan bebas pajak kepada penduduknya bahkan untuk para ekspatriat. Tingkat kejahatan yang rendah. Sebagai negara yang menganut hukum Islam, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang terbilang rendah. Brunei juga mengeluarkan berbagai aturan untuk menjamin keselamatan warganya. Sejak awal tahun 1990-an, klub malam dilarang beroperasi di negara tersebut, sedangkan pada tahun 2011 rokok difatwakan haram oleh negara ini. Pada tahun 2014 lalu, Brunei Darussalam juga mengesahkan tentang homoseksualisme sebagai kejahatan yang dapat dihukum 10 tahun penjara atau hukuman rajam. Orang Brunei mendapat pendidikan gratis. Warga Brunei menerima pendidikan gratis di semua tingkatan dan tingkat melek huruf orang dewasa di Brunei mengejutkan, yaitu 98%, mengutip dari portal online. Sejarah negara itu sebagai protektorat Inggris telah menghasilkan elemen-elemen sistem pendidikan Inggris yang diadopsi. Sistem pendidikan di Brunei, 7 tahun sekolah dasar dengan 3 tahun pendidikan menengah, setelah itu para siswa melanjutkan ke pelatihan kejuruan atau keterampilan atau studi akademis. Pendidikan terakhir mengarah ke setara dengan O dan A level Inggris di mana ujian dilakukan bersama oleh Sindikat Ujian Lokal Universitas Cambridge dan Kementerian Pendidikan Brunei. Universitas Brunei Darussalam dibuka pada 1985 dan menawarkan program sarjana dan beberapa program pasca sarjana. Negara yang kaya akan minyak. Ekspor minyak dan gas di Brunei bertanggung jawab atas negara yang memiliki salah satu dari 10 produk domestik bruto PDB per kapita teratas. Berdasarkan situs changedata.com, minyak mentah produksi Brunei dilaporkan sebesar 98.178 barel per hari pada 2021. Rekor tersebut turun dibanding sebelumnya, yaitu 100.500 barel per hari untuk 2020. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 500.721 barel per hari pada 1979 dan rekor terendah sebesar 58.571 barel per hari pada 1963. Data produksi ini diambil dari tahun 1960 sampai tahun 2021. Perusahaan Brunei Shell Petroleum dan perusahaan asosiasinya merupakan pemberi kerja terbesar setelah pemerintah. Hanya ada satu kilang di Brunei yang dimiliki oleh BSP dan berkapasitas 10.000 barel per hari.
Brunei Darussalam memiliki istana terbesar di dunia. Istana Nurul Iman yang terletak di ibu kota Brunei Darussalam yaitu Bandar Seri Begawan merupakan istana tinggal terbesar di dunia yang berhasil masuk ke dalam Guinness Book of World Record. Istana ini merupakan tempat tinggal resmi keluarga Sultan Brunei ke-29. Istana ini memiliki luas 200.000 meter persegi dan memiliki 1.788 kamar. Istana Nurul Iman juga memiliki 257 kamar mandi dan ruang perjamuan. Selanjutnya ada garasi dengan kapasitas 110 mobil, kandang kuda ber-AC dengan kapasitas 200 kuda dan 5 kolam renang. Masyarakat Brunei tidak membayar pajak tanpa UMR dan mendapatkan layanan kesehatan gratis. Brunei juga tak memungut pajak penghasilan perorangan. Negara Asia Tenggara ini juga tak mengenal pajak pertambahan nilai PPN atau pajak penjualan. Warganya pun tak membayar pajak jaminan sosial. Namun, mereka harus menyumbangkan 5% dari pendapatannya ke dana simpanan yang dikelola oleh negara. Sementara itu, pajak perusahaan secara bertahap dikurangi hingga tarif saat ini di angka 22%. Ini menjadikannya sebagai salah satu tempat terbaik untuk berbisnis di Asia Tenggara. Uniknya, Brunei tak memiliki upah minimum. Jadi, besaran upah harus disepakati dengan pemberi kerja atau melalui negosiasi bersama. Tak hanya itu, warga Brunei menerima perawatan kesehatan gratis. Cakupan imunisasinya sekitar 97,8%, melebihi target WHO di angka 95%. Layanan kesehatan gratis ini berkontribusi pada tingginya angka harapan hidup. Rata-rata angka harapan hidup di Brunei adalah 75 tahun. Namun Brunei memiliki tingkat obesitas tertinggi di ASEAN dan salah satu yang tertinggi di Asia. Menurut penelitian oleh Kementerian Kesehatan Brunei, sekitar 30% anak sekolah di sana mengalami obesitas. Brunei merupakan negara maju dengan tingkat korupsi rendah. Tergolong negara maju, Brunei menempati peringkat kelima dunia dalam hal PDB per kapita pada paritas daya belinya. Selain itu, indeks pembangunan manusianya dalam kurung HDI semakin membaik sejak tahun 1990-an. HDI Brunei tercatat sebagai yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Tak sampai di situ, indeks Transparency International dalam kurung TI 2019 menempatkan Brunei sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia Tenggara, lagi-lagi setelah Singapura. Di negara Asia Tenggara ini, kira-kira ada satu mobil untuk setiap 1,5 orang. Ini menunjukkan warga Brunei memiliki posisi keuangan yang baik. Selain itu, Brunei merupakan salah satu negara yang paling sedikit berutang di dunia. Utang publiknya hanya 2,4% dari ekonomi. Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dikenal sebagai pemimpin negara Brunei yang memiliki harta berlimpah. Tak tanggung-tanggung kekayaannya bahkan mengalahkan Sultan Arab Raja Salman dan didapuk sebagai raja terkaya kedua di dunia setelah Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand. Tak cuma menjadi seorang pemimpin, Hassanal Bolkiah juga diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei Darussalam. Tak ayal sebutan Raja Absolut seolah telah melekat dalam dirinya. Dinobatkan sebagai putra mahkota, Hassanal Bolkiah memiliki kekayaan fantastis. Termasuk bayaran gajinya per detik dan beberapa kali menikah. Sultan yang bernama lengkap Jenderal Sultan Haji Sir Hassanal Bolkiah Mi Izzuddin Wad Daulah ini diketahui adalah putra sulung Sultan Brunei ke-28, Begawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin III. Dia diangkat sebagai putra mahkota pada 1961 silam dan naik tahta 5 Oktober 1967. Hassanal Bolkiah naik tahta usai ayahnya memutuskan untuk tahta secara sukarela. Gaji per detik. Sultan Hassanal Bolkiah memiliki sumber kekayaan yang begitu melimpah dan tersebar dari berbagai sumber. Namun kekayaannya paling banyak didapat dari bisnis di industri pertambangan, yakni minyak dan gas alam. Diketahui kekayaannya mencapai 80 miliar dolar atau setara 411 triliun rupiah. Dia bahkan tinggal di salah satu istana terbesar dan termegah di dunia, yakni Istana Nurul Iman Kuala Lumpur yang memiliki lebih dari 1.778 kamar. Dikabarkan Sultan Hassanal Bolkiah bahkan memiliki banyak koleksi mobil mewah yang bukan berjumlah puluhan atau ratusan lagi, tetapi ribuan. Lalu berapa pendapatan atau gajinya dari aset minyak? Sultan Hassanal Bolkiah mendapat pendapatan atau gaji senilai 1,5 juta rupiah per detiknya dari sumber daya alam terbanyak di Brunei itu. Pantas saja, dengan gaji fantastis yang dia dapatkan, Sultan Hassanal Bolkiah mendapatkan hidup yang sangat mewah.
Sultan Hasan al-Bolkiah dikabarkan beberapa kali menikah. Tak banyak yang tahu pria yang lahir pada 5 Juli 1946 tersebut ternyata memiliki istri lebih dari satu dan beberapa kali menikah. Diketahui istri pertamanya bernama Her Majesti Raja Istri Pengiran Anak Hajjah Saleha, lantas Hasan al-Bolkiah menikah lagi dengan mantan pramugari maskapai Royal Brunei, Her Royal Highness Pengiran Istri Hajjah Mariam. Sayangnya pernikahan kedua itu harus berakhir pada perceraian di tahun 2003. Kemudian di tahun 2005 Hasan al-Bolkiah menikah kembali dengan mantan presenter TV3 yakni Azrinas Mazhar Hakim yang jauh lebih muda 33 tahun darinya. Namun pernikahan itu hanya bertahan beberapa tahun saja setelah akhirnya di 2010 mereka memutuskan bercerai. Dari ketiga pernikahan tersebut, Hasan al-Bolkiah dikaruniai 12 orang anak. Penguasa monarki terlama. Tak hanya disorot soal kekayaannya, Hasan al-Bolkiah memiliki karir pemerintahan yang gemilang. Dia diketahui sebagai pemimpin monarki terlama kedua di dunia yang menjabat